بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد. Tadi saya melihat ke belakang, kira-kira tema kita pengajian malam ini apa? Ternyata tidak ada temanya. Lalu saya dengarkan bisikan-bisikan, apa tujuan ngaji kita malam ini? Lalu saya dengar berhembus angin ke telinga saya. Tujuan kita ngaji malam ini supaya kita menghadapi diskotik. Kaget. Ternyata sebelum Ustaz Abdul Somad tausiah sudah dijelaskan Pak Gubernur langsung. Akhirnya habis pembahasan. Lanjut. Itulah pentingnya kalau pemimpin peduli kepada masyarakat, mendengar sebelum berbicara, mendengar sebelum diutarakan. Akhirnya gelombang-gelombang ini mudah-mudahan Allah tetap menjaga Sulawesi Selatan, menjaga Indonesia. Sumatera Barat itu Masjid Raya Sumatera Barat di Kota Padang itu bisa datang sendiri ke Sumatera Barat, ke Padang, atau tulis di Google Masjid Raya Sumatera Barat. Itu tidak ada kubahnya. Bukalah di YouTube, di Google, nggak ada kubahnya. Masjid Jami di Riau, Masjid Jami di Riau terbuat dari kayu, tidak pakai paku, pakai pasak. Itu juga tidak ada kubahnya. Masjid Muslim Pancasila, pergilah setiap kabupaten kota di Indonesia, Masjid Muslim Pancasila tidak ada kubahnya. Lalu orang bertanya ke saya, kenapa masjid-masjid ini tidak ada kubahnya? Malam ini kita baru dapat jawabannya. Kubahnya sudah diambil orang Makassar. Kubah 99 Asmaul Husna. Ini bukan kubah sembarang kubah. Ini menunjukkan simbol. Apa makna kubah? Kubah simbol masjid. Ternyata seluruh masjid-masjid yang ingin mendapatkan kubah, datanglah ke kota paling jauh di dunia, Ujung Pandang, yang sekarang menjadi kota Makassar. Simbolnya sudah ada di sini. Malam ini kalau saya pulang ke kampung hari Senin, nanti ditanya orang. Selama ini kalau saya ditanya, Ustadz pernah ke Makassar? Sering. Pernah ke Sulawesi Selatan? Selalu. Tahu masjid kubah 99 Asmaul Husna? Tahu. Pernah masuk? Belum. Malam ini sudah masuk. Itu maka dari tadi saya melihat terus ke atas. Kami lihat Ustaz Somad dari awal sampai akhir melihat ke atas. Ya, apa yang Ustaz lihat? Apa betul ini 99? Apa yang Ustaz lihat? Kenapa tidak ada tiangnya? Maka kita hanya bisa berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan sekedar simbol, bukan sekedar gambar, tapi insya Allah ini adalah
bahwa di sini adalah kota Serambi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kotanya para Andri Gurupta, kotanya para alim ulama. Orang dari Sulawesi Selatan ini jadi apapun dia akan tetap selalu dikaitkan dengan Islam. Betul? Betul. Apanya betul? Jadi jenderal dia, bintang 4, jadi panglima, tapi tetap dikaitkan dengan Islam. Dia menjadi jenderal yang religius, jenderal yang memperjuangkan Islam, yang disegani. Di akhir hayatnya di hari tuanya, namanya diabadikan sebagai Masjid Al-Markaz Islami Jenderal Ahmad Yusuf. Masih kecil lagi kami ketika belajar di Sumatera, tapi namanya sudah kami dengar. Lebih dulu mendengar ceritanya, baru tahu orangnya. Dulu belum ada YouTube, baru hanya ada TVRI, tapi cerita tentang beliau, cerita tentang istiqomahnya, cerita tentang militansinya berislam sudah kami dengar di Pulau Sumatera. Dari mana dia datang? Datangnya dari negeri, dari provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah di masa akan datang akan lahir jenderal-jenderal, tentara-tentara yang memperjuangkan Islam. Allahu Akbar. Sultan, raja, penguasa yang punya kekuasaan kerajaan. Tapi ketika dia datang dari negeri ini, yang dikenal adalah sultan yang militan, membela rakyatnya, masyarakatnya, agamanya. Namanya diabadikan. Setiap orang yang landing mendarat, yang pertama dia lihat adalah Sultan Hasanuddin. Din artinya agama. Perhatikan nama orang Makassar, nama orang Bugis, nama orang Sulawesi Selatan. Rata-rata itu pasti ujungnya din. Tajuddin, Hasanuddin, Samsudin. Yang mau nikah sama orang Sumatera, Zainuddin. Apa maknanya itu? Din. Din artinya agama. Hasanuddin baik agamanya. Zainuddin perhiasan agama. Tajuddin mahkota agama. Mereka banyak kalau sebutkan tak selesai. Nanti kita buatkan ceramah khusus 99 din. Saking banyaknya nama orang. Kenapa? Nama adalah doa. Di balik nama itu ada doa. Din. Mereka akan memperjuangkan agama. Makanya, apakah masih ada anak-anak muda Sulawesi Selatan yang namanya pakai din? Insya Allah kita pertahankan itu sampai hari kiamat. Insya Allah. Allahu Akbar. Saking semangatnya sampai lupa Amin, udah mati-mati. Kalau Tuhan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Saking groginya Ustaz Abdul Somad sampai lupa menyebut yang terhormat, yang sama-sama yang kita hormati, Bapak PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan beliau istiqomah, diberikan kekuatan untuk menolong agama Allah dengan tanda tangan, dengan jabatan, dengan kekuasaan yang dititipkan Allah, insyaallah. Malam ini luar biasa spesial saya. Sebelah kanan Bapak Gubernur, sebelah kiri Bapak Kota. Gambar saya udah diambil tadi. Di sebelah Bapak Gubernur ada Bapak Pengadilan Negeri, ada Bapak Kapolda atau yang mewakili, ada Bapak Panglima, ada Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, ada Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Ketua Nahdlatul Ulama, ada Ketua Muhammadiyah, ada Ketua Aisyah, ada
Ketua Badan Amil Zakat Nasional. Ustaz, kau tahu ada tulisannya, saya lihat ya. Yang namanya tidak saya sebut, bukan berarti saya menyepelekan, tapi karena saya tidak ingat. Ustaz Abdul Somad ini yang disapanya hanya yang pejabat-pejabat saja. Kami yang datang dari tadi, kenapa Ustaz tidak sebut? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya belajar di Al-Azhar Mesir dari tahun 1996, 1998 pulang tahun 2002. 98 sampai 2002. Mahasiswa Indonesia yang paling banyak di Mesir bukan dari Aceh, bukan dari Sumatera Utara, bukan dari Riau, bukan dari Sumatera Barat, bukan dari Jakarta, bukan dari Banten, tapi dari Sulawesi. Allahu Akbar. Padahal kalau cerita jauh, lebih jauh mereka terbangnya. Saya mau ke Sulawesi ini dari Sumatera ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru terbang ke Sulawesi. Mereka di timur Indonesia, tapi mereka bisa terbang sampai ke Kairo belajar. Tidak hanya sekedar belajar, mereka berprestasi. Zaman saya dulu, kalau mau lihat yang S2, yang S3, waktu saya belajar di sana, yang sedang S3 itu almarhum, Allah maghfir lahu warhamhu, namanya Ustaz Mustamin Arsyad. Beliau S3 waktu itu, doktor dalam bidang tafsir, hakim Dewan Juri Nasional, hadir bersama kita hari ini, profesor dalam bidang Al-Quran, dalam bidang filsafat, menjabat sebagai atase di pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo, doktor dalam bidang filsafat, namanya sama dengan saya, cuma bedanya saya cuma sampai LC saja. Beliau Dr. Nur Samad Kamba, Allahumma fillah warhamhu. Saya mau menceritakan bahwa negeri ini orangnya belajar sampai ke Al-Azhar, berprestasi sampai doktor, pulang. Maka kalau ada orang Sulawesi Selatan yang tidak ngaji, yang tidak peduli kepada masjid, yang tidak peduli pada ajaran Islam, lebih baik pindah ke provinsi lain. Kenapa? Karena dia tidak menjaga citra yang sudah baik. Ini yang cerita ini bukan orang Sulawesi Selatan, ini orang Sumatera, orang Riau yang melihat dari luar Sulawesi Selatan, yang melihat orang Bugis Makassar di perantauan. 2 pekan yang lalu saya pulang dari pulau yang dibagi 2. Pulaunya 1 tapi dibagi 2. Yang sebelah ke Malaysia, yang sebelah ke Indonesia. Yang sebelah itu masuk ke wilayah Sabah, yang sebelah masuk wilayah Kalimantan Utara. Nama pulaunya Pulau Sebatik. Jauh, provinsi terluar, provinsi terjauh. Siapa yang mengembangkan agama Islam di sana? Saya tanya ke jamaah, anak-anak kalian belajar agama Islam di mana? Apa jawab masyarakat? Anak kami walaupun jauh dari Jakarta, mereka tetap belajar agama Islam. Di mana mereka belajar? Di sini. Apa nama pondok pesantrennya? Pondok Pesantren As-Adiyah, cabang dari Sengkang, Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Ustaz Abdul Somad baru sekali sampai ke sana, tapi para Andre Gurunta kita mengirim orang, mengirim ustaz, mengirim dai, mengajar sampai hari ini. Saya ketika sampai ke Papua, Sorong, Kaimana, Raja Ampat, Fak-Fak, saya tanya siapa yang berdakwah kemari?
saudara-saudara kita dari Sulawesi Selatan. Makanya hari ini kalau ada orang terheran-heran, kenapa kalau Ustaz Abdul Somad datang ke masjid-masjid di Sulawesi Selatan, kenapa ramai? Tidak perlu kau tanya. Kenapa? Karena mereka masyarakat yang religius, yang suka mengaji, yang cinta kepada masjid. Betul? Kalau nggak percaya, tengok subuh besok. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Tadi waktu Pak Gubernur mengatakan tidak ada izin diskotek, tidak ada, semuanya bertepuk tangan. Nggak tahu tepuk tangan kecewa gagal mau ke diskotik atau tapi yang jelas itu adalah ungkapan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka berhasil mempertahankan semangat anak-anak muda. Karena anak muda ini terbagi 3. Yang pertama, memang yang sudah istiqomah dari pondok, sudah ngaji, sudah hijrah, sudah taubat. Ini yang disebut dengan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia sudah tenang, jiwanya sudah tenang, tidak bisa ditarik-tarik ke sana kemari. Memang sudah kuat. Tapi ada lawan dari mutmainnah, itu adalah lawwamah. Kalau mutmainnah ini sudah istiqomah di kanan terus, setengah mati kita ngajak, enggak akan mau. Tapi ada yang lawwamah. Lawwamah ini kalau diajak, ayo sakau mau, enggak mau. Ayo kita ke diskotik, enggak mau. Aku yang bayar, ayo. Nah, ini lawwamah. Kalau yang mutmainnah ini enggak perlu dikhawatirkan lagi. Tapi kalau yang lawwamah ini, inilah sebenarnya yang diselamatkan dengan tantang penguasa. Mudah-mudahan bapak-bapak kita yang diberikan amanah kekuasaan, diberikan Allah, mereka istiqomah iman dan Islam. Mereka tidak perlu tabligh akbar, mereka tidak perlu ngapal ayat, mereka tidak perlu pakai hadis, mereka tidak perlu bersuara menggelegar. Cukup dengan tanda tangannya itu sudah meluluh lantakkan perbuatan maksiat. Takbir. Allahu Akbar. Kenapa usah bertakbir? Musir setan. Mana dalilnya takbir itu musir setan? Hadisnya sahih. Ketika azan berkumandang, dalam Sahih Bukhari dikatakan, ketika azan dikumandangkan, maka setan lari terbirit-birit, wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Jadi setan itu sampai terkentut-kentut mendengar suara takbir. Itu makanya kalau ada teman kita yang kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lup, jadi takbir kan dia. Allahu Akbar. Dulu setan itu diusir, dulu setan itu dihalau, setan itu diruqyah, setan itu ditakbir, dibacakan ayat kursi biar supaya pergi. Sekarang malah setan diundang kerasukan untuk diwawancarai. Dunia sudah terbalik-balik sudah sekarang. Maka kalau anak-anak muda ini tidak kita jaga, na'udzubillah, dijaga dengan takbir akbar. Tapi Ustaz Abdul Somad apalah daya. Abdul Somad tidak punya kekuasaan. Dia hanya tausiah ceramah, hanya bersuara menggelegar. Itu pun kalau sound systemnya mantap. Suara saya jelas? Jelas. Alhamdulillah. Saya sudah disediakan tempat tadi di depan. Mikrofonnya sudah ada. Tapi saya merasa tidak nyaman berdiri. Di belakang saya ada Bapak Gubernur, ada Pak Wali Kota, ada Ketua Majelis Indonesia, ada Ketua Nahdlatul Ulama. Itu maka saya di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan kecewa. Kamera sudah dipasang ke sana semua. Kalau saya berdiri di sana, apa kata orang? Tidak semuanya senang dengan dakwah, tidak semuanya kenal dengan ustaz. Yang senang, yang kenal, yang mutmainnah, insya Allah. Tapi dengan orang yang tidak kenal, mereka akan komen di bawah.
Somat kurang ajar. Kau membelakangi orang tua, maka yang selamat di sini. Walaupun kalau saya di sini, ini efeknya nanti luar biasa ke YouTube. Kenapa? Karena cahaya di sini kurang. Ini wajah saya hitam nanti. Putih juga. Kenapa wajah saya putih di sini? Itu karena cahaya topi khas dari Sulawesi Selatan. Allahu Akbar. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Saya ke Sulawesi Selatan ini jadwal saya setahun cuma sekali. Sekali datang 3 malam. Hari Jumat datang, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Hari Senin saya pulang. Tidak boleh lebih dari 3 malam. Kalau sampai lewat 3 malam, nanti dikhawatirkan buka cabang. Siapapun yang mengundang di luar yang 3 hari ini saya tidak datang. Yang mengurus jadwal saya di sini alumni Al-Azhar yang sama-sama belajar. Saya posisi saya sekarang kal mayyit baina ghasilihi, seperti mayat di tengah orang yang memandikannya. Saya nggak tahu saya besok mau kemana. Yang membawa saya itulah dia alumni Al-Azhar. Ada namanya Ustaz Bunyamin. Itu sahabat saya satu pesawat, sama-sama berangkat ke Mesir tahun 98. Ada namanya Ustaz Abdullah Yusuf. Lari dia nggak tahu kemana. Ada Ustaz Abdullah Yusuf. Ini duduk di sebelah satu pesawat ke Mesir 98. Ada namanya Ustaz Fasbi, itu juga angkatan senior atas, angkatan 9697. Ustaz Prof Muhammad, itu senior atas kami, Muhammad. Ustaz Prof Muhammad begitu melihat adik kelasnya datang Ustaz Abdul Somad, langsung beliau mengganti sorban saya. Tadi saya datang kemari, sorbannya kecil. Nggak yakin orang saya ustaz, maka diganti dengan sorban. Tadi saya datang kemari pakai celana panjang, langsung saya dibawa ke kamar, dipakaikan sarung. Cemas saya. Biasanya dipasangkan sarung itu mau akad nikah. Begitu mereka sayangnya ke adik kelas. Maka kalau saya sudah melangkah ke Sulawesi Selatan, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Saya datang dari provinsi Riau, Sumatera, suku Melayu. Nenek moyang kami berpantun, bersyair, di antaranya dalam bentuk Gurindam 12. Tapi orang lupa siapa yang menuliskan Gurindam. Yang menuliskannya adalah Raja Ali Haji. Raja Ali Haji nasabnya dari mana? Pergilah ke Pulau Penyengat, ziarah ke makam Engku Putri Hamidah. Di dinding kuburnya tertulis syair-syair Gurindam 12. Penulisnya Raja Ali Haji. Beliau adalah orang berketurunan dari Sulawesi Selatan. Beliau orang Bugis Makassar. Dimanapun mereka ada, mereka tidak pernah berkonflik. Mereka selalu, beliau ketika sampai ke bumi Melayu, maka beliau menjadi orang Melayu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dia tidak kehilangan bangsanya, tapi dia mengembangkan apa yang ada. Syair-syair dalam bentuk bahasa Melayu digubah sejarah, bahkan menjadi rujukan. Siapapun yang belajar sastra Melayu hari ini berutang budi kepada beliau. Dulu ada raja Melayu yang sangat hebat, namanya Parameswara. Parameswara membuat kerajaan 1500, kerajaan terbesar, menjadi pusat peradaban dunia. Nama kerajaannya Kerajaan Malaka. Pendirinya Parameswara. Lalu sampai pada sultan yang terakhir, beliau dikejar-kejar oleh tentara Portugis.
Portugis sama Portugal Pak Ustaz? Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Jadi Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Datang Portugis mau menghancurkan kerajaan Melayu di Malaka. Siapa yang membela? Yang membela Kesultanan Melayu di Malaka adalah para bangsawan, para pendekar, para panglima yang datang dari bumi Sulawesi Selatan, orang-orang Bugis Makassar. Allahu Akbar. Bagi mereka membunuh Belanda, membunuh penjajah, perang, mati syahid. Maka jangan pernah memancing-mancing, karena amat sangat mudah untuk terpancing. Mereka tidak pernah takut pada kematian. Betul? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini orangnya suka ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Persatuan Masyarakat Bugis Makassar di Riau, ketuanya pengacara, namanya Dr. Daeng Yusuf. Kata beliau, Ustaz Abdul Samad, orang Bugis Makassar sangat berpengaruh di Riau. Apa pengaruhnya, Daeng? Sampai-sampai nama kota pun mereka yang merubah. Mana nama kotanya dirubah? Ada satu kota di Riau, nama kotanya Perawang. Kata dia itu aslinya orang Melayu membuat nama kota Perawang. Datang orang Bugis Makassar dirubahnya jadi Perawang. Nanti kalau datang ke Riau, saya bawa ke kota Perawang. Walaupun janda-janda ada juga di sini. Pengaruh. Saya mau menceritakan ini supaya apa? Kalau kita berada di dalam satu ruangan, ruangan itu ada gas bocor. Di dalam itu orang tidak sadar. Kenapa? Karena dia sudah mabuk dengan gas. Yang sadar itu orang dari luar. Orang Bugis Makassar, dia berada di dalam. Nenek moyangnya, suku bangsanya, Andre Gurutanya, pesantrennya, alim ulamanya. Dia tidak tahu. Anak-anak banyak tidak sadar, tidak tahu. Maka orang luar perlu menceritakan itu, biar supaya generasi ini tahu bahwa nenek moyang kalian adalah pejuang, tentara, pasukan yang membela kerajaan-kerajaan Melayu, mengusir Portugis dan Belanda. Maka perbuatan mungkar hari ini kita cegah, tentu saja dengan mengikuti aturan-aturan sesuai dengan tempat tinggal kita sekarang. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Goa, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Melayu, kita tinggal di negara Kesatuan Republik